Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru 2026. Puji Tuhan, kita sudah masuk di akhir tahun 2025 dan akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan semata, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Pada hari ini berjumpa lagi dalam siaran Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia, bersama saya Adi Jona Alfredo Pasaribu. Tema kita pada akhir tahun ini adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat versus pohon kehidupan. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat versus pohon kehidupan. Apakah itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Dan apakah itu pohon kehidupan? Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Di Kejadian 2 ayat 7, ya, Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya, ya. Di Kejadian 2 ayat 7 kemudian Tuhan setelah menciptakan langit serta isinya, Tuhan Allah menciptakan manusia, ya. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup, dan Allah menyelesaikan seluruh ciptaannya, segala apa yang Dia ciptakan pada hari ke-7. Bukan saja Allah menyelesaikan semua ciptaannya, tetapi Dia juga memberkati dan menguduskannya. Kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu Ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya pada hari ke-6, ya, di Kejadian 1 ayat 27, Allah juga menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, dan Allah menempatkan manusia itu, ya, dan ditempatkannya manusia itu di sebuah taman yang bernama Taman Eden, dan memberikan kehendak bebas
serta peraturan supaya manusia tahu apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan kehendak bebas Allah, ya. Namun sayangnya manusia gagal menuruti dan gagal menjalani perintah dan larangan Allah. Manusia menyalahgunakan hak bebas yang Allah berikan, ya. Manusia gagal menuruti, menjalani perintah-perintah Allah, larangan Allah untuk memiliki kehidupan kekal dan mulia sama seperti kemuliaan Allah. Karena mereka lebih mendengarkan perkataan si ular yang merupakan lambang dari kehadiran setan, sehingga manusia tergoda olehnya. Ya, setan memakai si ular untuk menggoda manusia, ya. Dan manusia hidup dalam kejatuhan atas dosa. Lalu bagaimana memperoleh hidup yang kekal di dalam Allah? Bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal dari Allah dan memulihkan gambaran Allah yang rusak dalam diri kita akibat dosa serta sudah mengalami kematian? Pertama, manusia menerima pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia berusaha untuk menutupi ketelanjangannya, keberdosaannya, kenajisannya, kekotorannya dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di Kejadian pasal 3 ayat 1 dan 4, ya. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dalam bahasa Ibrani Hadat ton peda, yang artinya pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, ya, dapat diartikan sebagai usaha manusia, usaha legalisme agamawi untuk menghasilkan kehidupan, tetapi sebenarnya itu menghasilkan kematian, ya. Manusia menjadi jatuh dalam dosa ketika memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Justru mereka jatuh ke dalam dosa. Justru dia jatuh ke dalam dosa.
Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah tanda manusia mengalami kematian. Kejadian 3 ayat 1 sampai 4. Ya. Dikatakan di sana di ayat 1 sampai 4, ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Saut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Dan tanda manusia mengalami kematian itu merupakan upah dari dosa. Jadi kematian itu merupakan upah dari dosa. Ya, sebab dari dosa, akibat dari dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Jadi kematian bukan dari Tuhan. Kematian bukan kehendak Tuhan. Kematian bukan atas izin Tuhan. Tetapi kematian itu ada karena upah dari dosa. Ya. Itulah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Efesus 2 ayat 1 dikatakan, kamu semua telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Secara manusia, secara jasmani, kelihatan kita sehat, kelihatan kita panjang umur, kelihatan kita segar, ya. Kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kita mungkin bisa berolahraga, ya, melakukan pekerjaan sehari-hari, beraktivitas, ya. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah mati di dalam dosa. Ya, Efesus 2 ayat 1. Kita telah mati atas dosa karena dosa. Ya. Kedua, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat merupakan gambaran manusia untuk menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati. Sebaliknya kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik
untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian, lalu memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengannya, dan suaminya pun memakannya. Jadi dosa itu menggoda manusia, bisa meluluhkan hati manusia dengan berbagai-bagai cara yang kelihatannya baik, namun itu tidak baik. Kelihatannya positif, tetapi dalamnya negatif. Ya, di luarnya terlihat cantik, cakep, indah, bagus, tapi di dalamnya penuh dengan noda, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kotoran, kenajisan, sampah. Ya, itulah legalisme agamawi kalau bahasa Alkitabnya. Legalisme agamawi adalah usaha manusia berdosa untuk menjadi sempurna kembali di hadapan Bapa. Usaha manusia untuk menutupi kotoran-kotoran, kenajisan-kenajisan, noda-noda yang ada di dalam diri manusia akibat dosa itu. Ya, itu tercatat juga di dalam Matius 19 ayat 21. Saudara diberkati, amin. Ya, Matius pasal 19 ayat 21. Ini adalah kisah seorang kaya. Ya, dikatakan di sana Matius 19 ayat 16 sampai 21. Dikatakan di sana di Matius pasal 19 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik manakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17, jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin sempurna, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda kaya itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Apalagi yang masih kurang?" Ayat 21, kata Yesus,
kepadanya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau punya dan bagikan itu kepada orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Bukankah ini yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia, termasuk kita pada kaum legalisme agamawi sebelum mengenal Injil Kristus Yesus? Kita berpikir aku bisa melaksanakan semua tuntutan hukum Taurat yang berisi 613. Kita berpikir bahwa dengan perbuatan kesalehan legalisme agamawi kita sanggup menuruti perintah Allah. Ya. Kita membanggakan diri sendiri karena mungkin kita lebih berpengalaman dalam pelayanan. Kita mungkin berpengalaman dalam pelayanan, berpengalaman dalam berkhotbah, berpengalaman dalam menjangkau jiwa, mengadakan KKR besar, mengundang banyak orang supaya ikut ibadah di gereja kita dengan motivasi supaya dikenal nama kita, dengan motivasi supaya kita dapat cuan, dapat uang, ya, punya modal 100 perak atau 100 ribu, kita bikin, ya, poster undangan ibadah daya, ya, poster dan mempublikasikan tentang ibadah KKR kesembuhan, KKR kelepasan. Tentu itu tidak salah, tapi ujungnya apa yang diberitakan? Apa yang kita beritakan itu ketika kita mengadakan ibadah-ibadah KKR itu? Kita melakukannya seperti untuk Tuhan atau seperti untuk manusia? Ketika kita melakukannya seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 23, kita mungkin berpikir dengan menggunakan jargon-jargon kesembuhan ilahi, buat di mading, buat di poster, publikasikan, ya. Tapi apakah pada saat kita memberitakan firman Tuhan, apakah Injil Kristus yang kita beritakan atau Injil yang lain? Apakah berita-berita yang kita lakukan, kita share, kita bagikan, atau kita publikasikan semua tentang Yesus atau tentang diri sendiri, tentang ego kita sendiri, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi bintang di sosial media? Itulah urusan saudara masing-masing, ya. Supaya kita sempurna di mata Tuhan, supaya kita layak di mata Tuhan, ya.
Legalisme agamawi juga sama halnya adalah saudara dan saya berusaha untuk sehakikat dengan Allah. Agama atau legalisme agamawi berusaha untuk menjadi sama seperti Allah atau ingin sehakikat dengan Allah. Kita boleh baca nanti di rumah tentang kejatuhan Lucifer, malaikat yang ingin menjadi seperti Allah, duduk di tahta, duduk di kerajaan singgasana, tetapi karena kesombongannya dia diusir ke bumi, dibuang ke bumi, dari surga dibuang ke bumi karena ingin duduk di tahta Allah yang maha tinggi. Dan seperempat dari malaikat itu mengikut si Lucifer ini. Makanya kenapa kita manusia terlahir dari benih, si jahat, benih orang berdosa. Ya, kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam sekolah kita ingin menjadi seperti orang lain, padahal kita tidak mampu melakukan. Kita ingin terlihat lebih begitu sempurna seperti orang lain, sempurna, padahal kita pun masih ada kekurangan, masih ada keterbatasan, masih ada kelemahan. Kita ingin menjadi seperti Allah, ya, dengan cara usaha dan perbuatan baik, legalisme agamawi kita. Kita pikir kalau sudah rajin baca Alkitab, saya lebih benar dari saudara-saudara. Kita berpikir karena saya lebih rajin ke gereja, rajin beribadah persekutuan, saya lebih benar, lebih kudus, lebih saleh dibanding orang-orang berdosa yang belum percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bahkan tak sedikit dari kita pada hamba Tuhan, pada pastor, pada majelis tinggi hati di hadapan manusia, ingin dihormati karena kita lebih berpengalaman dalam pelayanan, ingin dihargai karena kita lebih berpengalaman dalam mengiring Yesus, mengikut Yesus, sehingga ada orang yang lahir baru terima Yesus, bukannya dibimbing, dituntun, diarahkan, malah dihakimi. Oh, kamu belum berpengalaman sama seperti aku. Oh, kamu tidak ada apa-apanya sekarang. Kamu masih di bawah. Saya lebih dahulu merasakan asam garam dalam pelayanan, merasakan asam garam dalam mengikut Tuhan Yesus, sang kandi dipikul salib. Ya, saya sudah penginjilan ke desa-desa, ke kota-kota. Kamu kapan kamu begini terus? Enggak ada manfaatnya kamu, enggak ada gunanya kamu. Itulah legalisme agamawi. Ya. Dan yang ketiga, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, gambaran tentang
usaha manusia, modal manusia untuk menutupi ketelanjangannya, keberdosaannya, menyembunyikan dosanya, menutupi dosanya dengan membenarkan diri sendiri. Ya, Lukas 18. Lukas 18. Saudara diberkati, amin. Ya. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Lukas 18 ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan satu lagi seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang ini, pemungut cukai ini. Bukan berzina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bukan perampok, bukan orang zalim. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menatap ke langit, melainkan ia memukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri ditinggikan. Aku sudah lebih dahulu merasakan asam garam dalam pelayanan. Aku sudah lebih dahulu ikut dalam organisasi tertentu untuk melayani Tuhan. Aku sudah pergi ke panti-panti jompo melayani Tuhan, melayani orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan tangan Tuhan lewat hidupku. Aku lebih dahulu mengerti, memahami apa arti kekristenan yang sejati di dalam Kristus. Karena aku sudah melakukan ritual agamawi, mengikuti kem-kem atau doa-doa apa itu? Doa-doa untuk kaum pemuda lah, doa-doa untuk wanita, berdampaklah ya, wanita cakap dalam Kristus lah, wanita berkualitas dalam
Kristuslah, ya. Namun itu tidak bisa membenarkan dirimu, tidak bisa membenarkan diriku, diri saya dan saudara tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa pengampunan Kristus Yesus di kayu salib. Berikut penjelasan dan makna teologis dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kita akan mempelajari tentang pohon kehidupan secara alkitabiah yang dapat mengubah hidup kita, berikut penjelasannya. Pertama, pohon kehidupan. Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa bunyi firman Tuhan di Kejadian pasal 3 ayat 15? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang nubuatan, ya, inkarnasi Yesus di dalam perjanjian baru. Kristus adalah keturunan perempuan yang akan menginjak maut di kayu salib. Ya, ketika Yesus mati, iblis memakan atau mematuk tumit Yesus, dan Yesus menginjak kepala si ular atau si iblis supaya kita menang atas dosa dan kematian dan menerima pohon kehidupan. Pohon kehidupan dalam bahasa Ibrani Hes HaHayim. Secara Arabiah dalam bahasa Ibrani pohon itu Hes, kehidupan itu HaHayim, menunjuk kepada pohon yang diberikan, ya, di tengah-tengah taman itu, ya, yang memberikan kehidupan abadi, kehidupan kekal. Dan pohon kehidupan itu telah datang ke dunia menjadi manusia, berinkarnasi sebagai manusia, mati di kayu salib, ya, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini mengacu kepada seorang pribadi yang bernama Tuhan Yesus, yang telah bangkit dari maut dan hidup di hati kita, ya. Proto Evangelium, Injil pertama di dalam kitab Perjanjian Lama tentang nubuatan juru selamat yang akan datang dan sudah datang, yaitu Tuhan Yesus yang dilahirkan melalui perawan Maria dan dilahirkan dari benih Roh Kudus yang menginjak-injak kepala ular di kayu salib. Kejadian 3 ayat 15. Yesus pohon kehidupan yang berdiri di kayu salib untuk meremukkan kepala ular, dan kepalanya dipagut ular
tanda bahwa Yesus menang atas maut. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Ada yang hafal, saudara? Dikatakan di sana, di 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Dikatakan di sana, ya, sebab ia harus memegang pemerintahan segala raja sampai Allah meletakkan musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi Yesus adalah raja yang memerintah di dalam surga dan di bumi, dan dia telah menginjak maut, menghancurkan semua kekuatan sejahat, kekuatan dosa, kekuatan kematian di kayu salib. Dan dia bangkit kembali, dia hidup kembali selama-lamanya dan hidup di dalam kita sebagai pohon kehidupan. Kedua, pohon kehidupan, yaitu saudara dan saya yang mau merendahkan diri, merendahkan hati, menyadari dan menerima belas kasihan Tuhan dan anugerah Allah. Masih dalam Lukas 18 ayat 13 sampai 14. Apa kata pemungut cukai tadi? Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sadari, akui bahwa kita adalah orang berdosa, orang yang hina, orang yang cemar, orang yang jahat, yang hanya menerima belas kasihan Tuhan, yang hanya menerima kasih dan anugerah Tuhan yang menghasilkan pengampunan dosa dan keselamatan kekal dalam Kristus Yesus. Pohon kehidupan yang ketiga, ya, adalah kisah tentang pemuda kaya yang bertanya kepada Yesus bagaimana untuk masuk ke dalam hidup yang kekal, masuk ke dalam
kerajaan surga. Markus 10 ayat Markus 10 ayat 21 sampai 27. Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram. Lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukanya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sungkarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Maka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi siapakah yang diselamatkan?" Ayat 7. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah sebab sesuatu mungkin bagi Allah." Konteks ini adalah kisah pemuda kaya yang ingin masuk ke surga. Ya. Yesus berkata untuk masuk ke surga itu harus sempurna. Tetapi ketika Yesus mengatakan apa standar kesempurnaan itu berdasarkan hukum Taurat yang orang kaya itu pegang, imani, ya. Yesus mengatakan isi hukum Taurat supaya dia tahu arti kesempurnaan supaya masuk surga. Namun singkat cerita, orang kaya itu mengatakan, "Saya sudah melakukannya sejak masa muda. Ya, saya sudah melakukannya dari muda." Tapi Yesus tahu bahwa dia tidak mampu melakukan, yaitu satu saja, meninggalkan hartanya, meninggalkan kekayaannya, lalu mengikut Yesus supaya diselamatkan. Ini yang harus kita renungkan. Kita juga orang-orang yang sudah atau yang masih ragu-ragu akan keselamatan. Bagaimana supaya memperoleh hidup kekal? Bagaimana supaya masuk ke surga? Kita harus menanggalkan kehidupan
yang lama kita di dalam Adam. Kita harus meninggalkan harta duniawi, hal-hal duniawi yang merupakan lambang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Meninggalkan harta di dunia bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh makmur, tidak boleh mempunyai fasilitas. Tetapi kita tidak diperhamba dengan uang, tidak diperhamba dengan mamon, tidak diperhamba dengan dunia, tidak diperhamba dengan kekayaan, tetapi menjadi anak-anak Allah. Meninggalkan harta di dunia artinya datang dan ikut Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai pohon kehidupan kekal. Itulah artinya. Dan pohon kehidupan itu yang keempat adalah orang yang mau rendah hati dan menerima kasih karunia anugerah Allah, belas kasihan Tuhan. Jadi kita rendah hati, ya. Dikatakan di ayat 14, siapa yang meninggikan diri direndahkan, siapa yang merendahkan diri ditinggikan. Merendahkan diri atau merendahkan hati artinya kita menerima belas kasihan Tuhan, menerima rahmat Tuhan, mengakui bahwa saya ini orang berdosa, saya ini orang najis, saya ini orang kotor, saya layak masuk neraka, saya layak untuk dihukum masuk neraka sebagai upah dari dosa yang adalah maut. Tapi saya bersyukur, berterima kasih. Saudara bersyukur, saudara berterima kasih. 2000 tahun yang lalu Yesus yang tak berdosa menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Dia datang ke dunia, lahir di Bethlehem dan mati, bangkit kembali, mengalahkan dosa dan maut oleh kasih anugerahnya yang tanpa syarat. Kita menerima pohon kehidupan itu sehingga kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Lalu bagaimana supaya kita menerima dan hidup di bawah pohon kehidupan yang merupakan jati diri atau gambaran, simbol dari Yesus Kristus, anak Allah itu? Yang pertama, untuk menerima pohon kehidupan, rendah hati, ya, rendahkan hati dan terima kasih anugerah dan pengampunan Allah dalam Kristus. Itu di dalam Lukas 18 ayat 13 dan 14, ya. Kita rendahkan hati kita, terima Yesus sebagai juru selamat, mengakui dosa kita, tanggalkan hidup yang lama dan mulai hidup yang baru dalam Yesus. Kedua, menerima pohon kehidupan, tinggalkan harta dunia dan berikan kepada orang yang miskin membutuhkan dan mengikuti Yesus, pohon kehidupan. Matius 19 ayat 21.
Dan yang ketiga, rendahkan hati dan terima pengampunan Tuhan. Biarlah melalui sharing firman Tuhan ini, sabda Allah ini, kita diteguhkan, dikuatkan bahwa hanya Yesuslah segala-galanya. Yesuslah harta yang terindah di dalam dunia ini. Harta kita, uang kita, fasilitas kita, ya, bisnis kita, karir kita tidak cukup menyelamatkan kita untuk memperoleh kerajaan surga. Tidak bisa membawa kita kepada Yerusalem yang baru, tetapi hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga dan memberikan kepastian keselamatan. Dialah pohon kehidupan yang mau tinggal di dunia ini 2000 tahun yang lalu dan tinggal di hati kita selama-lamanya sampai Yesus datang kembali.